Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat tentang tutorial penggunaan Zoom di handphone ya teman-teman. Di sini saya menggunakan handphone Android. Nah, jika teman-teman belum memiliki aplikasi Zoom, maka bisa mendownload aplikasinya di Play Store. Kita bisa searching, maka kita ketik di telusur itu Zoom. Nah, kita bisa mengetik Zoom lalu kita searching. Nah, berhubung saya sudah memiliki akun Zoom, maka di sini tampilannya itu kita bisa langsung open atau buka. Namun bagi teman-teman yang belum pernah mendownload aplikasi Zoom, maka pilihannya itu bisa klik install. Nah, ini kita langsung aja buka ya atau open. Nah, di sini tampilannya berhubung saya sudah punya akun, maka langsung ada menu-menu yang bisa kita pilih. Nah, jika teman-teman belum pernah menginstal atau belum pernah punya akun Zoom, maka pilihannya itu ada sign up dan sign in juga untuk login bagi teman-teman yang sudah memilih akun. Namun jika teman-teman yang belum pernah mendaftar sama sekali, teman-teman bisa untuk pilih di sign up. Nanti akan terhubung ke akun Google atau Facebook teman-teman semua. Nah, di sini di tampilan ini ada pilihan yang pertama itu new meeting, maka kita bisa klik di new meeting. Nah, di new meeting ini saya menyarankan kita tuh pilih yang use personal meeting ID atau PMI. Kenapa? Kalau kita pilih PMI, maka link atau meeting ID kita itu akan selalu sama. Kalau PMI kita tidak pilih, maka setiap start a meeting itu kita pasti akan dapat lagi personal meeting ID yang baru. Jadi kalau kita tidak mau setiap meeting berbeda di meeting ID-nya, maka kita aktifkan saja di bagian PMI-nya. Lalu kita lanjut ke start a meeting. Oke. Mulai connecting. Tampilannya begitu kita sudah masuk ke Zoom meetingnya teman-teman yang berlaku sebagai host. Nah, di sini di tampilan ini di bagian bawah ada tulisan unmute, start video, share screen, participant, and more. Nah, untuk unmute di sini kita bisa klik pilihan unmute untuk biar suara kita terdengar ya. Kalau tidak ingin terdengar suaranya, mendengar partisipan yang lain bergantian berbicara, maka kita bisa klik lagi di mute. Dan untuk selanjutnya ini ada pilihan start video. Kita bisa klik untuk menampilkan video kita ya. Kalau untuk ditampilkan ini saya tampilkan dengan background ya, pilihan background tadi. Menonaktifkannya kembali, maka kita klik lagi. Dan selanjutnya ada share screen. Di sini ada pilihannya berbagai macam untuk cara share screen ya teman-teman. Ada Google Drive, Microsoft OneDrive, dan yang lain-lain ya. Bisa ada foto, dokumen, web URL juga ya. Dan kamera juga bisa, dan screen juga. Oke, selanjutnya ini kita bisa lihat di tampilan partisipan. Ini berhubung baru saya, kalau yang lain sudah bergabung sih kita bisa lihat partisipan lain ya di sini. Ini saya selaku sebagai host ya teman-teman. Nah, kemudian untuk selanjutnya lagi ini pojok kanan ya, kita bisa lihat lagi nih bagaimana cara kita menginvite. Ada pilihannya di tampilan ini, kita bisa pilih salah satunya apa. Ada copy invite linknya juga, itu bisa via WA. Nah, untuk yang di pojok bawah kanan itu ada mute all, kita bisa mute semua peserta. Itu yang bisa dilakukan oleh hostnya ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang sampai ada yang
unmute gitu. Nah, sering banget ya kita temukan pada saat Zoom meeting ini, apabila ada beberapa partisipan yang tidak di mute, maka akan mengganggu kelancaran si Zoom meeting tersebut ya. Jadi semuanya bisa di mute all, lalu kita close ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di sini ada pilihan chat, meeting setting, virtual background, YouTube, dan raise hand. Itu pilihan chat ini bisa kayak panitia bisa share link absen, terus kemudian ada pertanyaan di saat berjalannya si Zoom meeting, kita bisa share di sini ya, bisa host atau si partisipan. Nah, kemudian ini bisa kita kirim ke everyone atau everybody ya, sesuai dengan yang kita mau kirim chat tersebut. Nah, selain itu kita bisa selanjutnya kita bisa close ya teman-teman kalau kita selesai ketik chat. Nah, di sini ada notif juga ya, yang lonceng di atas itu bisa ada notif kalau chat yang belum kita baca. Nah, setelah close kita bisa selanjutnya ada pilihan di sini kita bisa lihat ya, ada meeting setting, ada beberapa pilihan juga yang bisa kita sesuaikan dengan Zoom meetingnya. Nah, selain itu ada pilihan lagi yang seperti virtual background, kita bisa mengganti latar belakang di saat kita presentasi. Nah, seperti ini pilihannya. Kita juga bisa pilih sesuai dengan foto atau galeri yang kita punya di handphone masing-masing ya, yang sudah kita save. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di sini ada pilihannya, tampilannya yaitu ya. Selanjutnya kita lihat di atas ya teman-teman, ada pilihan end meeting for all, kemudian ada live meeting. Kalau sebagai host sih banyak yang memilih end meeting for all, itu akan keluar semua dan selesai bareng-bareng antara host dan partisipan ya. Jadi kita pilih end meeting for all aja ya teman-teman. Tapi kalau untuk partisipan dia akan pilih live meeting, jadi nggak semuanya yang langsung live, jadi hanya yang klik live meeting aja. Kalau bagi yang belum klik live meeting itu, dia akan tetap berada di forum Zoom meeting tersebut ya. Nah, kita klik aja ya end meeting ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini kita bisa lihat ada pilihan join. Pilihan join ini digunakan untuk partisipan. Nah, biasanya si partisipan itu mendapatkan meeting ID di sini dari si host yang mengundang untuk dilakukan meeting, maka bisa dilakukan meeting ID di sini. Nah, ini ada beberapa pilihan, bisa join seperti itu. Contoh meeting ID-nya kita bisa masukkan di sini. Misalnya 2754773 ini meeting ID-nya, contoh kita masukkan ya sebagai partisipan, kita join. Oke, prepare meeting dan connecting. Nah, berikut tampilannya kalau kita sudah join di Zoom meeting partisipan ya teman-teman. Ini tampilannya ada Wi-Fi or cellular data. Pertama-tama kita harus klik ini ya teman-teman ya, yang Wi-Fi or cellular data. Nah, seperti tadi juga sama ya, unmute atau mute, kita klik di situ. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya start video juga sama, klik di situ juga ya kalau kita mau aktifkan atau nonaktifkan si video tersebut. Ini tadi kita ada penggantian background ya. Terus selanjutnya yang share juga data juga sama ya, tadi yang udah saya jelasin juga. Partisipan juga sama, ini berhubung partisipannya masih saya maka tulisan masih host ya. Kalau yang diundang sih sudah tidak keterangan itu. Nah, ini selanjutnya pilihannya itu ada yang share screen. Kalau partisipan itu tidak bisa share screen ya teman-teman, ini karena saya masih berlaku sebagai host. Nah, ini selanjutnya untuk di pojok kanan bawah itu ada keterangan seperti tadi juga sama ya,
ada chat, meeting setting, raise hand digunakan kalau benar-benar ada yang emergensi di tengah-tengah kita ada kendala ya. Nah, itu tampilannya di partisipan. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat di atas juga sama ya, ada dua pilihan, itu ada end meeting for all dan lead meeting. Ya, berhubung di sini saya masih selaku host juga, harusnya sih partisipan yang di sini ya. End aja ya. Kemudian di sini ada pilihan untuk schedule. Nah, untuk pilihan ini kita bisa mengatur nih judul apa sih yang mau kita buat saat kita akan merencanakan untuk Zoom berikutnya. Di sini saya contohkan ya, misalnya di sini kita akan melakukan Zoom meeting tentang sosialisasi ya. Sosialisasi. Oke. Kemudian kita pilih tanggalnya sesuai dengan Zoom yang akan kita laksanakan. Itu misalnya di tanggal 18, kita klik Agustus 2021 ya. Jika sudah benar, maka kita pilih set. Nah, untuk sampai kapan kita pilih kurang lebih 30 menit kita bisa set di sini. Nah, berhubung di sini akun basic, maka kita tidak bisa men-set lebih dari 40 menit. Ini saya contohkan ya. Nah, di sini dia pasti tidak mau kalau udah di setting lebih dari 40 menit, maka akan ada keterangan your Zoom basic plan has 40 menit. Jadi waktunya dibatasi hanya maksimal 40 menit, maka dia akan keluar dari Zoom langsung. Dan itu untuk time limit, maka untuk meetingnya itu partisipan dibatasin juga maksimal di 3 orang partisipan. Nah, kalau kita ingin akun berbayar, maka kita bisa upgrade, pilih upgrade di sini. Namun jika kita tetap memilih basic yang free, itu kita bisa memilih OK. Untuk upgrade itu yang berbayar biasanya ada pilihan per bulan, bahkan sampai setahun. Kalau yang per bulan kurang lebih hampir 200 ya. Kalau 1 tahun kurang lebih hitungannya di jutaan ya, hitungannya totalnya kurang lebih harganya. Nah, untuk waktunya ini use personal PMI-nya ini kita aktifin ya. Kemudian di sini passcode-nya kita bisa ganti ya. Nah, ini nggak apa-apa, ini dilanjutkan berhubung kita temanya tentang kemerdekaan nih, mau 17 Agustus, maka di sini saya bikin passcode-nya merdeka. Nah, ini selanjutnya ini pilihan-pilihannya yang bisa kita lihat. Kalau mau dihubungkan ke kalender, kita bikin alarm, nanti pas saat sesuai jadwalnya itu akan ada alarm mengingatkan bahwa akan ada schedule meeting, itu bisa ya. Lalu kalau udah selesai, ini kita cek lagi sudah benar semua belum. Kalau sudah selesai, ini ya bisa ya lebih dari 40 menit. Nanti sebelum waktunya dia pasti akan keluar dan secara manual dia akan masuk kembali. Kita invite lagi link yang sudah diberikan oleh si hostnya. Maka ini kita 19.30 ya. Maka kita pilih done. Oke. Nah, kita bisa add-nya itu via Gmail atau email ya teman-teman. Oke. Kita kalau mau mengedit di sini juga bisa ya, kalau misalnya ada yang mau diperbaiki lagi. Nah, jika sudah selesai, ini kita bisa add ya, kita bisa kirim via Gmail atau email. Kita mau ngirim ke partisipan siapa aja sih yang kita mau kirim, bisa pilihannya di sini ya. Oke, di sini kita keluar ya.
Kita lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu share screen. Share screen sama ya seperti tadi yang saya jelaskan. Ini meeting ID-nya yang kita pakai, lalu langsung oke, dan pilihannya seperti tadi ya. Kita bisa share screen itu melalui kayak seperti Messenger, kayak lewat SMS atau pesan, lewat Gmail atau lewat email, bisa copy link juga ya. Untuk ini add kontak ini kita bisa mengundang teman-teman atau menginvite ya teman-teman yang mau menjadi partisipan kita. Nah, di sini pilihannya bagian bawah itu ada pilihan meet and chat, ada meeting, kontak, dan ada setting. Di sini meet and chat yang tadi kita udah lihat, kemudian ada meeting, ini yang tadi sudah kita buat jadwalnya, si schedule-nya itu akan tertera di meeting. Terus kemudian kontak, ini my contact ini si partisipan yang kalau misalnya kita sudah atur nih, sudah terencana, misalnya kita rutin dalam seminggu sekali atau dalam 1 bulan sekali gitu, sudah jelas partisipan siapa, kita bisa meng-add, masukkan kontaknya di sini ya, siapa aja yang bisa kita jadikan untuk partisipannya. Nah, kemudian ini ada setting. Ini beberapa setting untuk akun Zoom kita ya. Di sini ada keterangannya ya. Untuk si Zoom meeting kita bisa mengganti foto, lebih personal lagi ya, email di sini kita bisa masukkan. Terus kemudian yang selanjutnya ini meetingnya, ini beberapa ada pengaturannya, bisa disesuaikan dengan pilihan Zoom-nya ya, yang akan kita gunakan, disesuaikan dengan yang mau kita pilih. Di sini bisa kita lihat pengaturannya ya. Oke, dan selanjutnya untuk tadi kontak ya sudah saya jelaskan, kemudian chat juga, ini ada beberapa pengaturan. Lalu kemudian bisa ke general, ini ada ringtone, kita bisa pilih ringtone apa yang mau digunakan. Nah, dan untuk selanjutnya di sini ada pilihan about. Kita bisa lihat ya di menu about ini jarang banget sih kita rubah-rubah ya. Kita sesuaikan aja dengan setting bawaan handphone aja ya. Oke. Demikian sharing singkat tentang tutorial Zoom ini ya teman-teman di handphone Android. Akhir kata, mohon maaf apabila jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga sharing ini kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama di saat kondisi pandemi ini, dimana kita sering sekali menggunakan aplikasi Zoom ini. Salam sehat untuk kita semua teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.